Iya sih. pribadi. Kalau tebik gimana tuh Kak? Kalau tebik kelihatannya kemarin abis turun dari kapan nih, dari Agustus sampai November, cuma sekarang kelihatan lagi konsolidasi lagi sideways lagi. Um, Trading di sideways juga salah satu yang paling seru, tinggal paling paling apa ya, paling paling simple secara teorinya, karena tinggal beli di atas, beli Oh, beli di bawah, jual di atas. Ya, cuma ya, pas kan dia nggak ya selalu benar-benar. gini-gini, pasti dia ada belok-beloknya dikit I see. gitu sih kalau ngomongin saham Tapi kalau power. aku mau nanya sih ke kakak sendiri, ke Kak Esa sendiri, kalau bagi Kak Esa sendiri yang paling menarik tuh sektor apa sih Kak? Um, Kalau Mm-mm. trading kan aku nggak ngelihat sektor. Tapi kalau misalkan investasi, sampai sekarang aku masih suka suka dengan perbankan. Aku merasa kayak kalau misalnya aku investasi di perbankan itu uh, lebih apa lah? Aku Oke. merasa lebih aman, Udah iya. merasa lebih aman. Oke. Yang Sama batu pasti-pasti bara aja ya. sebenarnya. Yang pasti pasti aja kan investasi. Kalau misalnya kita nyari Bener, rizki, bener, kita bener. Ini trading ada aja. yang nanya nih Kak sekalian, Bian. Kenapa nih Bian? Iya. Bian kan batu bara juga tuh. Bian Bian emang sebenarnya cukup menarik menurut aku. Cuma balik lagi itu sama harganya 13.000, beli satu lot aja berapa? Eh, itu sama harganya enam tiga belas belas ribu ribu ya? 16.000 malah. Terus abis itu bisa dilihat juga saham 16.000, dia market cap kalau nggak salah ketiga keempat loh di ISG, tapi sahamnya price makernya bisa bikin sahamnya kayak gitu. Itu menarik tapi mengerikan. Saham 16.000 bisa bisa arah tuh mengerikan, bisa naik 15% tuh mengerikan gitu. Tapi ya balik lagi, Iris high risk, Heritan, high return benar. Setuju, setuju. gitu. Makanya sebenarnya Bian tuh menarik gitu. Ada yang nanya nih Kak. Hah? Apalagi dari Ya, sisi bisnis lanjut. juga. hmm, dari sisi bisnis juga Bian, Bian kemarin habis tebar dividen, Oh iya dividennya juga benar. besar gitu. Artinya sekarang kalau misalnya dia bisa bagi dividen sebesar itu, berarti perusahaannya sangat untung dong, sampai profitabilitasnya bagus dong, sampai dia bisa ngegelontorin segitu buat bagi Betul, dividen betul, betul. gitu. Kalau nggak salah dia juga habis hari ini apa kemarin ya? Yang sahabatnya tuh dibeli lagi sama si, ya, Buyback sama si Wong. PSB-nya, Iya, pemegang saham pengendali. Hmm. dibeli lumayan banyak. Nah itu juga sebenarnya menarik juga gitu. Berarti artinya orang yang udah ngendaliin perusahaan ini aja Iya, masih strive for more iya, gitu. Jadi masih pengen punya iya, iya. sahamnya terus gitu. Berarti memang ini ya. Tapi kalau menurut kakak worth to buy atau gimana? Untuk invest atau trading? Kalau untuk invest kayak gimana? Uh, Kalau untuk trading gimana? Sebenarnya kalau misalnya invest aku belum terlalu baca tentang dia. Tapi kalau misalnya buat trading ini Uh, menarik tapi risky. Risky ya. Ini menarik tapi risky. Ada yang nanya Hmm. kak, dua kakak ini full time trader apa sambil-sambil yang lain? Kalau iya full time trader, mainnya scalping, swing, apa mix? Mungkin kalau ini pertanyaannya lebih ke Kak Esa kali ya, karena aku kan baru satu produk nih. Gimana tuh kak? Hmm. Aku bukan full Hmm. time trader. Aku eh aku nggak full time trader. Aku ini part of kerjaan, sambil kerja, sambil kuliah juga, sambil em, trading tuh. Hmm. Aku nyari momentumnya sih. Jadi aku nggak setiap hari trading gitu. Aku trading kalau ada momentumnya. Kalau ada aku ini menarik, ini bisa, aku Hmm. masuk. Ini menarik, tapi aku nggak tahu ini bisa apa enggak. Aku lebih ya udah lihat Kak nantinya Esa ini aja. emang masih kuliah ya? Semester berapa kak? Masih eh, udah lulus sebenarnya, cuma Oh, lanjut s kuliah lagi. dua. Oke, Iya, sih. Wah, keren, keren, keren banget sih. Ada yang nanya nih, Kak. ya Kira-kira besok masih Dian kasih. bakal aro lagi nggak, Bang? Katanya gitu.
Wah, kalau itu eh aku nggak tahu nih sahamnya bakal naik gila-gilaan terus sampai kapan. Cuma yang jelas tuh kalau misalnya dari teknikal itu udah kurang bagus menurut aku. Selain dari Hmm. candle sih bagus, cantik gitu. Tapi yang jelas sekarang tuh lagi ada di resistance, terus habis itu aku juga bisa spot ada namanya di bearish divergence. Volume masih bagus juga, MACD juga masih oke gitu. Cuma eh terlalu apa ya, terlalu spekulatif kalau misalkan aku bilang kayak besok bakal arah lagi karena dari I teknikalnya see. tidak berkata seperti itu Iya, gitu. Cuma ya benar. balik lagi teknikal nggak ada yang pasti. Yang tahu pasti yang Berarti lebih price ke arah makernya. kayak apa ya? Mungkin yang bisa dia lakukan adalah coba cek besok dulu aja kali ya, gitu ya. Iya, Sama pasang stop sama loss, pasang stop loss. benar-benar. Dia nanya juga nih Kak, untuk BSSR gimana Bang? Katanya. BSSR, BSSR. Hmm, oke, sekilas ke BSSR sih, jadi tuh BSSR tuh sempat ada open gap nih di 21 September ke 23 September itu ada open gap gede gitu. Sekarang harga open gap itu yang aku pahami dan aku yakini itu adalah dia tidak memastikan saham itu bakal naik dan dan nutup open gapnya, tapi dia menjadi suatu eh, menarik gitu kayak Hmm. kayak influence gitu buat harga sahamnya tetap naik gitu. Sekarang harga dan dia juga bisa berlaku Hmm. sebagai support dan resistance. Sekarang open gapnya udah ketutup, candlenya udah merah 3 hari. RSI-nya juga kemarin udah overbought. Menurut aku lebih baik dia retrace dulu ke MA-nya, ke Hmm. MA20-nya gitu supaya RSI-nya bagus lagi. Open gap-nya juga udah ketutup, jadi nggak ada apa sih tanggung jawab gitu dia harus tutup gapnya dan segala macam gitu. Jadi menurut aku Oke. lebih baik retrace dulu. Ada yang nanya juga Kak, soal bandarmologi. Katanya ilmu bandarmologi itu Ya, bagaimana? Nah, mungkin Kak Eva bisa menjelaskan nih Kak. oke. Dari fundamental, dulu kan cuma ada dua ya yang kita kenal, namanya fundamental dan teknikal gitu. Sekarang ada satu lagi namanya banarmologi gitu. uh, Banarmologi itu menurut aku sendiri itu hal yang paling visible menurut aku. Gimana nih? Enggak Gimana sih nih? sebenarnya, fundamental juga visible, cuma kalau Ah. kalau ngomongin pergerakan harga, banarmologi itu lebih Hmm. visible daripada teknikal karena sejatinya saham itu Ya. digerakin sama supply and demand gitu. Sekarang uh, demand naik, nggak cuma harga saham doang kok, harga komoditas segala macam, harga sepatu Hmm. pun gitu, supply and demand gitu. Cuma yang jelas siapa Hmm. yang bisa ngontrol supply and demand-nya ini, ya menurut aku itu bandarnya, Oke. itu price maker-nya, itu big money-nya gitu. Mereka punya kemampuan buat nyegel order book-nya, mereka bisa punya kemampuan buat pasang tembok, mereka bisa ngebatasin supaya harganya turun, nggak turun dari harga sekian gitu. Jadi sebenarnya itu yang Hmm. paling masuk Hmm, akal. I see. Mungkin kalau buat bandarmologi sendiri, ini aku kemarin sempat ngobrol-ngobrol juga sih sama dia. Ini bandarmologi juga gitu. Kalau bandarmologi itu kan berarti lebih ke arah short term ya, nggak yang long term ya. Ya, I see, I see. hmm, Eh, setuju. ada yang nanya nih, di bebas investasi apakah bisa analisa chart juga atau untuk beli aja? Bisa sayang, analisa chart bisa, terus buat fundamental juga ada. Nih, kalau mau ngecek jangan lupa download aplikasi bebas investasi, ada di Play Store, ada di App Store. Kayak saya juga boleh coba-coba nih sekalian, karena di situ bisa sambil Oke. belajar-belajar juga mungkin buat teman-teman yang emang baru mau mulai dan segala macam karena kita cukup detail untuk memberikan analisa-analisanya gitu kurang lebih. Ada yang bilang Kak, katanya mirip. Wah, matanya agak dikucek dulu kali ya. Mohon maaf nih. Mohon maaf dulu ya. Coba. Iya, gitu bukan Enggak, kita bukan saudara. saudara. Kebetulan tidak ada kakak ya teman-teman ya. Nih, Bukan. bahas soal batu bara lagi nih Kak.
Ada Bian, ada Adro, ada Hmm. PTBA, ada ITMG, ada Indi. Nih dari kelima ini, kalau menurut Kak Esa, paling oke yang mana tuh Kak? Preferensi pribadi sih PTBA aku ya? paling suka PTBA. Aku lebih suka Kenapa? PTBA dibanding yang lain. Nggak tahu sih, mungkin ini obsesi dari dulu aja kali ya, karena dari dulu tuh pengennya punya impian buat pengen deh kayaknya hidup Oke. dari dividen gitu. Kayak tiap bulan hidup nggak perlu mewah-mewah, yang penting worryless aja gitu. Dan dari dulu, dari awal main saham itu selalu pengen punya impian, pengen Hmm. punya saham batu bara yang banyak biar dividennya banyak, terus itu bisa hidup dari sahamnya. Itu BTBA dari dulu kayak gitu Hmm. sih, dan belum I berubah sampai see, I sekarang. see. Apa ya? Kalau PTBA sendiri tuh emang dividennya gede ya Kak ya? Dari dulu tuh, maksud aku kayak eh, dari dulu, dari pertama kali aku masuk ke saham itu, aku setahu aku bahkan dia nggak pernah ini loh, maksud aku dia nggak I pernah absen see. bagi Selalu dividen. ada terus lah ya, kayak bagiannya tuh ada terus gitu. Dan mungkin dividennya ya jumbo sih sebenarnya. Tapi mungkin kalaupun nggak selalu jumbo pun nggak apa-apa gitu. Yang penting dia Rutin lah dia ya. rutin gitu. I see, I see. Hmm. ITMG juga sih sebenarnya. Cuma ITMG kemahalan personally. Aha, iya lagi. Iya ya. Oke, ini ada yang nanya nih Kak sedikit soal DMAS. Gimana prospek ke depan katanya? Kalau DMAS berarti BMAM, ya Bank Mas Pion. Aku nggak tahu ini salah satu properti saham dia. bank digital juga ya. Delta Mas. DMAS. BMAS kan? Eh, Bank Mas Pion kan? DMAS. Bukannya properti. DMAS. Oh, Yes, DMAS. DMAS. yes. Pura Detalasari. Oke, kalau misalnya ngomongin prospek ke depan, yang harus Benar. kita buka berita. Sama kalau misalnya punya waktu lebih, eh, lebih baik baca quarterly report sama eh, annual report, karena semua data pergerakan mereka ada di situ gitu. Apa proyek yang mereka lakukan ada di situ gitu. Cuma dari judulnya aja, dari judulnya aku baru buka Demas sorry, di CNBC, eh, penjualan merosot, produk lestari andalkan lahan industri. Lahan industri masih menjanjikan, Demas raup penjualan saute. Mungkin kelihatannya dia sekarang lebih mengandalkan bisnis model yang lain kali ya Hmm. daripada properti utamanya. Karena dari sini dia bilang pendapatannya Ya. merosot dari propertinya. Ya kayak gitu sih. Cuma kalau misalnya mau investing, bagus banget buat baca, buat rutin baca annual report sama uh, apa namanya annual report gitu. Karena dan Hmm. bacanya dengan cermat gitu. Jangan jangan cuma lihat net profit loss Oke. doang, habis itu oh cuan nih gitu. Nggak kayak gitu gitu. Karena kemarin sempat Heeh. kejadian di salah satu saham, profit, iya profit gitu. Terus abis itu setelah dicek, profitnya tuh bukan dari operasionalnya, Loh, tapi dari penjualan lahan, dari oke. disposal of asset. Tapi dihitung Oke. sebagai profit. Ya I jeli akan hal see. itu sih. Itu emang bukannya kayak ada sebelum ini tuh kayak ada yang ngecekin dulu gitu ya buat akhirnya dipublish. Ya harusnya itu di audit. Tapi kadang-kadang juga Oh, biasanya ada yang namanya oh. unaudited gitu. Itu sebelum diaudit tuh biasa udah keluar dulu yang sebelum diaudit, terus baru diaudit kayak gitu. Aku juga lupa itu versi yang udah diaudit apa belum. Cuma yang jelas itu I see, I bad see. sign lah. Ini aku mau nanya sedikit nih Kak soal apa ya? Kalau ngelihat financial report gitu ya, laporan keuangan dari emiten, menurut Kakak tuh gimana sih biar kita tuh cermat dan teliti yang ngelihat yang harus dibaca tuh sebenarnya apa aja gitu. Poin-poinnya, pos-posnya gitu. Karena kan Uh, sebenarnya kan itu ada banyak Oke. banget ya, Menurut aku, ya kan? banyak banget. Uh, Menurut aku, lihat ini sih statement of profit and loss.
balance sheet, balance sheet, dan yang satunya lagi aku lupa, apa sih, cash for investing, operating apa, aku lupa itu namanya apa. Cuma yang paling, menurut aku paling penting itu statement of profit and loss sih, karena di sini kita bisa lihat gitu. Itu dibaca detail, kira-kira nggak profitnya dari apa, dari apa, terus nanti di bawahnya itu juga ada paragraf ringkasan yang ngejelasin, oh profitnya dari ini, ke depannya kita bakal gini, progress project yang kemarin udah gini, kita ada jual tanah segini, kita ada beli tanah segini, itu biasanya ada di paragraf terakhirnya gitu. Itu yang menurut aku harus dibaca gitu. Baca cermat tuh nggak yang kayak baca banget gitu kok. Yang penting paham paham I apa yang see. disampaikan aja sih gitu. Karena kalau misalnya kita nggak paham apa yang disampaikan, ya Malah, ya takutnya kayak benar, gitu, malah kita bisa jadi misleading. misleading ya. Oke, I see. Ini ada pertanyaan terakhir nih Kak, mungkin sebelum kita mengakhiri sesi Q&A ya. Tanggapan mengenai peralihan Oke. EBT yang sedang digembor-gemborkan sama pemerintah dan sangat berpengaruh sama peta IHSG ke depan. Gimana tuh Kak tanggapannya? Peralihan EBT, sebentar deh. Peralihan EBT itu apa ya? Ya, aku juga baru tahu nih peralihan EBT. Oh, energi terbarukan. Oke. Sebenarnya nggak cuma pemerintah Indonesia doang kali ya yang ngomongin Ya, peralihan batu bara ke EBT gitu, karena kita tahu sendiri batu bara itu kurang baik untuk lingkungan kita. Batu bara itu juga bukan terbarukan, dia itu ya. dapat dari fosil gitu. Jadi uh, sebenarnya langkah pemerintah untuk mengalihkan fosil ke energi terbarukan itu langkah yang bijak gitu. Apalagi kita sama-sama hidup dunia harus kita rawat masing-masing gitu. Sekarang efeknya apa ke sangat berpengaruh sama peta pergerakan IHSG ke depan gitu. Sebenarnya ini lebih berpengaruh ke peta pergerakan emiten sih, emiten batu bara gitu. Yang pasti pertama gini, batu bara itu selain buat sekarang ada berapa ratus juta mobil dunia ini gitu, dan berapa puluh Ya. persen sebagian besar masih ngudahin fosil gitu, masih ngudahin batu bara. Menurut aku dengan Ya. EBT ini, pertama lingkungan pasti lebih baik kan. Terus yang kedua pasti ada manfaat lain kok dari batu bara yang bisa didiscover nantinya gitu. Jadi maksud aku kayak nggak akan tiba-tiba vanish, hilang gitu. Pasti ada manfaat yang lainnya juga dari batu bara. Terus abis itu kalau ngomongin sama batu bara, ya mungkin Ya. ini berita kurang baik buat mereka gitu. Tapi kalau dilihat lagi, berapa puluh tahun lagi kira-kira peralihannya sukses gitu. Kalau nggak salah kemarin ada satu emiten, aku lupa siapa, aku baca beritanya, dia itu mendukung zero carbon emission apa, pokoknya bebas polusi. Itu aja ekspektasinya Masih jauh banget 2060. ya. Itu Iya, masih 40 tahun dari sekarang. Masih jauh banget dari iya sekarang. benar. Belum kalau ngaret. Jadi, Jadi ya itu rencana ke depan yang baik, tapi mungkin ya, ya, tidak dalam karena jangka ya pendek. untuk peralihan bahan bakar kayak gini kan maksudnya kayak prosesnya tuh bener-bener panjang banget kan, nggak yang kayak tiba-tiba jebrak semua orang langsung Panjang ganti banget. ke motor listrik, ganti mobil listrik, terus nggak pakai solar system Bener, gitu kan, bener. nggak kayak gitu. I see. Ya, Nggak bisa seperti secepat itu. itulah transisinya. Sekarang Bener-bener. ya gitu deh pokoknya tentang Setuju, EBT. setuju. Oke, ini mungkin sebagai pertanyaan penutup dari aku nih Kak. Ada nggak 3 rekomendasi saham yang Oke. ingin Kakak kasih ke baby-baby dan teman-teman semua? Sebenarnya karena aku bukan certified financial analyst, jadi aku nggak boleh Oke. asal-asal ngasih rekomendasi, itu yang pertama. Uh, jadi apa yang aku sebut bukan rekomendasi jual beli, ya biasalah disclaimer, kalian harus do your own research. Tapi yang tadi aku udah Bian, sebutkan sebelumnya, Bian, habis itu ada NZIA tuh apa NZIA, tuh Kak? Baru denger aku. Nusantara Oke. Almazia, karena sahamnya lagi naik-naiknya nih, lagi candlenya gede banget, breakout juga. Nah ya cuma ya biasa, di orang research juga, hati-hati jangan kemakan omonganku juga. Terus habis itu ada satu lagi, Iya, TIAS, I Tias. see. Nih
rekomendasi apapun yang diberikan sama siapapun sebenarnya emang gak boleh ditelan mentah-mentah ya kak ya. Emang Betul. kita tuh ya kita harus ya tadi lah kayak karena kita kan yang mengerjakan, yang melakukan, yang investasi, yang trading, yang transaksi itu kan kita. Jadi harus kita juga yang banyak-banyak riset ya. Cuy.